Imam Muslim, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak melakukan toharah atau bersuci. Dalam artian sholat tapi tanpa wudhu, sholat masih memiliki hadas besar, semisal setelah junub dan lain sebagainya. Dalil yang lain yang berkaitan tentang toharah atau kebersihan, alias membersihkan diri dari hadas baik kecil maupun besar, dari najis yang ada di tubuh kita maupun yang terlihat dan tidak terlihat, ialah dalil dari surat Al-Baqarah ke-222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai hamba yang bertaubat, senantiasa setiap hari beristighfar. Itu bentuk taubat ya, istighfar itu setiap hari. Enggak mesti nunggu teringat dosa. Pokoknya ketika ingat Allah, dawamkan istighfar dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Semisal syukur, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, kemudian sholawat, itu sangat bermanfaat. Itu ibadah ghairu mahdha yang tidak yang tidak ribet untuk kita. Kita dalam keadaan hadas berzikir itu sudah berpahala. Meskipun kita berhadas tapi zikir itu diperbolehkan. Itu ibadah yang ringan dan sangat murah gitu kan. Selanjutnya Allah pula mencintai hambanya yang senantiasa bersih atau bersuci. Suci dalam artian di sini menjaga kesucian diri secara lahir, berarti dia memiliki wudhu, tidak sedang dalam keadaan hadas, tubuhnya, pakaiannya tidak ada najis baik ainiyah yang terlihat maupun hukmiyah yang tidak terlihat, seperti itu. Itu dalil kedua. Kemudian sebenarnya toharoh sendiri itu apa? Di sini kami membahas dari uraian kitab takrib, matan takrib, syarahnya namanya kitab Fathul Qorib. Ini sangat populer di dunia pesantren atau dunia keislaman ya, kitab ini seperti itu. Bahwasanya yang dimaksud dengan toharah tertuang di kitab, saya bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. At-toharatu bidhammi fa ismun bukan itu. At-taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Taharah dengan membaca fathah ta-nya itu secara bahasa adalah bebersih atau kebersihan. Wa amma syar'an fa fiya tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasatin. Secara bahasa, toharo adalah kebersihan. Namun secara istilah syara ialah pekerjaan yang mana di dalamnya atau di dalam pekerjaan itu ia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dan semisal sholat itu apa? Tawaf ketika haji, atau langsung mushafil Quran, liqiraatil Quran, menyentuh mushaf Al-Quran untuk kita membacanya. Itu juga harus dalam keadaan suci, seperti itu. Tawaf juga demikian. Nah itu toharah, saya ulangi, fi'lu ma tustabahu bi as-sholatu ay min wudu'in wa izalati najasin wa ghuslin wa tayammum. Jadi suatu kegiatan yang mana dengan kegiatan tersebut seseorang diperbolehkan melaksanakan sholat dan semisalnya seperti yang saya uraikan tadi, tawaf dan lain sebagainya. Pekerjaan itu apa saja? Aimin wudu'in, yakni berupa wudu. Satu. Yang kedua, wa ghuslin, mandi. Yang ketiga, izalatu najasah, menghilangkan najis. Yang keempat adalah tayamum. Jadi ada empat macam bentuk toharoh dalam Islam. Pertama adalah wudu. Yang kedua adalah ghusl. Nah, ghusl atau mandi ini terbagi dua hukumnya. Pertama,
wajib, yang kedua sunnah. Contoh mandi yang wajib adalah ketika kita setelah mengalami mimpi basah, mohon maaf, keluar sperma, bangun-bangun keluar sperma karena malamnya ketika atau pas tidur mimpi yang indah. Nah itu wajib mandi. Lah ini ada niatnya pula. Yang kedua, contoh dari wajib mandinya seseorang itu ketika perempuan suci dari haid. Ketika darah haidnya sudah tidak keluar, maka wajib baginya untuk melakukan mandi besar. Kalau tidak mandi, maka ia sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Meskipun ia sudah berwudu, tetapi ia masih memiliki hadas besar yang belum disucikan dengan cara mandi tersebut. Yang ketiga, ketika sudah selesai nifas itu masa maksimal 60 hari perempuan melahirkan. Setelah melahirkan, ia perempuan maksudnya ini, mohon maaf, kelaminnya mengeluarkan darah maksimal 60 hari, itu namanya darah nifas. Di masa itu perempuan tidak wajib sholat, maka ketika sudah tidak keluar darahnya, ia wajib mandi. Yang keempat adalah ketika bersenggama, mohon maaf, hubungan suami istri, baik keluar sperma maupun tidak, ketika alat kelamin keduanya itu sudah menempel, maka ia wajib mandi besar. Itu mandi yang wajib. Mandi yang sunnah contohnya kayak gimana? Ya kita kerjakan setiap hari pagi, siang, dan sore, itu namanya mandi sunnah. Jadi pertama wudu, yang kedua ghusl atau mandi, yang ketiga adalah izalatun najasa, menghilangkan najis, baik yang ada di tubuh kita, pakaian kita, kemudian tempat kita untuk melakukan sholat, kok masih ada najisnya, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Lah ini pun juga ada kriterianya, caranya atau kaifiahnya. Nggak semua najis itu diberlakukan sama, karena ada pembagian najis yang tarafnya itu ringan, istilahnya najis mukhafafah. Ada yang najis tarafnya adalah sedang, najis mutawasitoh. Ada najis yang tarafnya itu sangat berat dalam hal pensuciannya, yakni najis mughalladhah. Kalau mukhafafah, najis ringan, itu cuma ada satu. Najis dari kencing bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki yang usianya belum mencapai genap 2 tahun dan asupan gizinya itu masih mengandalkan ASI dari ibunya. Jadi bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, makanan pokoknya masih mengandalkan ASI. Kok ia kencing? Maka najisnya itu najis mukhafafah, najis yang ringan kadarnya. Cara pensuciannya cukup dipercikkan dengan air yang suci, nggak perlu dialirkan, itu sudah cukup, sudah suci tempat yang terkena air kencing anak yang belum berusia 2 tahun dari laki-laki tersebut ya. Mohon maaf, sebelum dipercikan air, tempat terkena najis itu dibersihkan. Semisal dengan menggunakan tisu, kemudian kain perca atau yang lain, baru dipercikan. Itu najis mukhafafah, najis yang tarafnya sedang. Ringan. Kalau najis yang tarafnya berat, itu adalah najis dari bekas anjing dan babi. Baik bekas ia berada gitu kan. Semisal ada lantai, di situ ditempatin anjing, tapi dengan syarat anjingnya itu basah. Kalau kering enggak basah ya. Baik liurnya anjing, bulunya, dan lain sebagainya, atau bekas ia berada di situ tapi tubuhnya dalam keadaan basah. Ini najis mughalladhah, najis yang berat. Ada 2, najis dari anjing dan babi, baik tubuhnya maupun perkara yang tertempel di tubuhnya, gitu kan. Cara pensuciannya itu dengan membasuh air 7 kali. Salah satu air yang dibasuhkan itu harus dicampur dengan debu, karena dianggap mughalladhah atau berat dari situnya, dari sisi menghilangkan najisnya. Yang kedua sebenarnya itu mutawasito, itu najis yang tarafnya sedang. Itu najis segala jenis najis selain najis dari babi dan
apa namanya anjing, dan selain najis dari air seni atau air kencing dari bayi laki-laki yang belum berusia genap 2 tahun yang masih mengadakan ASI. Atau selainnya itu dinamakan najis sedang atau mutawasit atau medium gitu. Contohnya pakai air cicak, air tikus, mohon maaf. Kemudian air kencing kita, kemudian apalagi darah, nanah, kemudian muntahan itu semua najis, dan kotoran-kotoran hewan-hewan yang lain selain tadi ya, selain babi dan anjing. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak paham, ini juga berpotensi ibadah kita nanti dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya, pekerjaan yang dinamakan dengan taharah. Pertama tadi saya ulangi wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga izalatul najasa atau menghilangkan najis, baik yang terlihat atau yang tidak. Lalu yang keempat adalah tayamum. Tayamum ini sifatnya adalah pengganti wudhu. Ketiga, semisal air tidak dijumpai di suatu daerah gersang karena musim kemarau dan lain sebagainya, atau ada air namun ia tidak memilikinya, milik orang lain tapi tidak diperkenankan untuk kita gunakan dalam berwudu, maka boleh baginya untuk tayamum. Atau dalam keadaan sakit, semisal saudara-saudara kita yang insya Allah semoga saja Allah sembuhkan, semisal benar-benar tidak boleh menggunakan air dan hanya keberadaannya itu di atas ranjang, tidak bisa kemana-mana, maka boleh dengan tayamum bersucinya seperti itu ya. Oh ya, tadi najis mutawasito itu cara pensuciannya, najis yang kadarnya itu tengah-tengah atau sedengan, itu najisnya diangkat terlebih dahulu, semisal nanah, darah berada di lantai atau di pakaian kita atau di tubuh kita bersihkan terlebih dahulu, usap dengan tisu atau yang lainnya, baru kita alirkan dengan air. Bedanya dengan yang ringan tadi, kalau dipercikan sudah cukup. Kalau mutawasito atau najis yang kadarnya itu medium atau sedang, maka dipercikan dengan air belum cukup. Sebelum dialirkan air tersebut. Seperti itu. Kiranya demikian pembahasan muqaddimah dari fiqhul ibadah babut taharah. Lanjutannya tentunya akan kita kaji lagi seperti itu ya. Dalilnya wudu itu apa? Di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Itu dalil di Al-Qur'an. Kaifiyah atau tata cara wudu. Ketika seseorang hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah kalau ia masih berhadas. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar seperti tadi ya yang saya uraikan, mulai ia mimpi keluar sperma, berhubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan sperma. Yang ketiga, haid, suci dari haid. Maksudnya darah haid berhenti dan darah nifas berhenti. Sebenarnya ada 5. Ini tapi diperselisihkan ulama. Wiladah itu setelah melahirkan. Bagi perempuan kok habis melahirkan itu diwajibkan mandi besar. Nah, ini proses sebelum ia mengalami nifas, darah yang keluar setelah masa melahirkan. Maksimalnya 60 hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang saya uraikan sedikit dari kami. Kiranya banyak kekurangannya bisa disempurnakan di pertemuan selanjutnya. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kalau ada pertanyaan silakan chat WA kami melayani pagi sampai sore. Dengan senang hati terbuka untuk para semua hadirin gitu ya. Atau yang tidak hadir. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap zikir, optimis bahwasanya semua yang menimpa kita itu dari Allah. Ini tidak semata-mata hanyalah secuil cobaan dari Allah. Allahu yashfikum.
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live Pak Ustadz.